Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Miladari Nazri, Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 6, mata kuliah IPS, dosen pengampu Ibu Irmayanti Mangunsong MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Kerajaan Kalingga. Ada di sini yang sudah tahu tentang Kerajaan Kalingga? Pasti kalian belum tahu kan? Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Siapa pendirinya? Kerajaan Kalingga didirikan oleh Dapunta Sailendra yang berasal dari dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Kapan didirikannya? Kerajaan Kalingga didirikan oleh Dapunta Sailendra pada abad ke-6. Di mana didirikannya? Kalingga berasal dari sebuah kerajaan di India bagian selatan, meskipun di Nusantara letaknya berada di sebelah utara dari Gunung Muria, tepatnya di Kabupaten Jepara. Kehidupan politik pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Kalingga pernah dipimpin seorang ratu bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Dia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Prabu Wasumurti menjabat 594 sampai 605 Masehi, Prabu Wasugeni 605 sampai 632 Masehi, Ratu Sima 674 sampai dengan 695 Masehi. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir pantai utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga mudah diakses oleh pedagang luar negeri. Kalingga merupakan daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah untuk dijual. Kondisi sosial dan budaya Kerajaan Kalingga ialah kehidupan rakyatnya sudah dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha. Hidup teratur dan makmur terutama pada masa pemerintahan Ratu Sima. Budaya. 1. Prasasti Tumas. Prasasti Tumas bertuliskan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sangsekerta. Prasasti ini ditemukan di Dusun Dakawu, Desa Lepak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di lereng barat Gunung Merapi. 2. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto bersifat keagamaan Siwais dan ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti Sojomerto bertuliskan huruf Kawi dan berbahasa Melayu kuno, serta berasal dari kira-kira abad ke-7 Masehi. 3. Candi Angin. Candi Angin merupakan candi yang ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 4. Candi Bubrah. Candi Bubrah juga ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kedua temuan candi ini dapat menunjukkan bahwa kawasan pantai utara Jawa Tengah pada zaman itu berkembang kerajaan bercorak Hindu Siwais. Kejayaan. Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaan pada masa kepemimpinan Ratu Sima di abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Kalingga mencakup wilayah yang luas, yakni mulai dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Selain itu, Kerajaan Kalingga juga mampu menjalin hubungan baik dengan beberapa kerajaan, seperti dari Nusantara, India, Tiongkok, hingga Asia Tenggara. Keruntuhan dan faktor-faktornya. 1. Kebijakan politik yang kurang tepat. Penyebab keruntuhan Kerajaan Kalingga yang pertama adalah adanya sistem kebijakan politik Ratu Sima yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Jika biasanya rakyat akan mendapat dukungan penuh oleh kebijakan Ratu Sima, akhirnya mereka justru harus beradaptasi dengan kebijakan politik baru yang merugikan rakyat. Hal inilah yang membuat rakyat merasa tidak puas dengan kerajaan,
hingga mengakibatkan terjadinya konflik. 2. Konflik perekonomian yang tidak stabil. Tak hanya dari sisi politik, kondisi perekonomian Kerajaan Kalingga juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor luar yang membuat aktivitas perdagangan menjadi terganggu. Salah satunya adalah persaingan dengan kerajaan lain yang memengaruhi wilayah pesisir utara Jawa Tengah. 3. Kerusuhan di lingkungan kerajaan. Melemahnya stabilitas politik dan ekonomi yang terjadi di Kerajaan Kalingga ternyata membuat banyak kerusuhan terus terjadi. Bahkan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum semakin tidak terkendali. Akibatnya, kehidupan masyarakat pun semakin menurun karena ketidakpastian dari kerajaan terhadap rakyat. 4. Serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran ketika mendapat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Penaklukan yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya ini berjalan dengan lancar karena pada saat itu kondisi Kerajaan Kalingga sedang sulit di berbagai bidang. Apalagi pada saat yang bersamaan, Kerajaan Kalingga juga tidak mempunyai kekuatan militer sama sekali untuk membendung perlawanan dari kerajaan tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.